Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami yang tiada habis-habisnya Tuhan. Bapak kami tahu Tuhan kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih di hari yang baru yang Tuhan berikan ini, agar Engkau beracara melalui mulut kami, terlebih melalui hati kami. Dan apa yang kami keluarkan melalui mulut kami, Allah yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi cerminan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sisi lain dari seorang ayah. Amsal 6 ayat 20 sampai 21 mengatakan, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu." Amsal 15 ayat 20 mengatakan, Amsal 15 ayat 20, "Anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tetapi orang bebal menghina ibunya." Sore itu, Risa dan mamanya baru selesai mencoba kebaya pengantin yang akan Risa pakai pada saat dia menikah. Saat itu mereka pun sempat mengenang masa lalu Risa ketika zaman di sekolah dahulu. Mamanya bertanya, "Waktu kamu kuliah di luar kota dahulu, kamu lebih sering kangen siapa? Kangen mama atau kangen papa?" Dengan yakin Risa menjawab, "Ya jelas kangen mama dong." Kemudian saut mamanya, "Mama sudah duga jawabanmu. Dan mama tahu apa alasanmu lebih kangen mama dibanding dengan kangen papa." Risa penasaran dan bertanya, "Memang apa alasannya, Ma?" Lalu mama menjelaskannya, "Bisa jadi karena mama lebih sering menghubungimu lewat telepon, meskipun sekedar menanyakan kabar dan keadaanmu. Ya, papa juga pernah menghubungimu, tetapi papa setidaknya dibandingkan dengan mama, pasti mama lebih sering menghubungimu." Mendengar jawaban itu, Risa mengiyakan dan sambil tertawa kecil. Lalu cerita mamanya lagi, "Sebenarnya papa lah yang selalu mengingatkan mama untuk menghubungimu, Lisa. Dan kamu ingat sebelum kamu lulus SMA, ia sedikit memaksamu untuk mengambil jurusan lain selain pilihanmu. Paksaan darinya semata-mata karena memikirkan masa depanmu. Tetapi papa tetap mendukung saat pilihanmu tidak sesuai dengannya. Risa, tahukah engkau saat kamu pergi kuliah ke luar kota, papa harus melepaskanmu di bandara. Saat itu badannya sangat kaku untuk memelukmu. Papa hanya memberikan nasihat, padahal ia ingin sekali menangis seperti mama dan ingin memelukmu erat. Yang papa lakukan hanya menghapus tetesan air matanya, kemudian menepuk pundakmu agar kamu bahagia untuk pergi studi. Lalu saat kamu membayar biaya semester, Risa, papa lah yang sehari-hari sebagai orang pertama yang harus mengerutkan kening. Ia berusaha agar kamu tidak kekurangan di sana, di tempat kosmu, di studimu. Ketika kamu meminta sesuatu dan ia belum bisa memberikannya saat itu, sebenarnya dalam batinnya, ia sangat ingin berkata, "Iya nak, papa akan belikan untuk." Kamu tahu, Risa, saat itu ia merasa gagal. Merasa gagal membuat hatimu senang.
Saat kamu wisuda, ialah orang pertama yang berdiri dan memberi tepuk tangan untukmu. Dan sekarang saat teman priamu meminta kepada kami, orang tuamu, untuk mengambilmu dari kami, ia sangat berhati-hati untuk melepaskanmu, karena ia tahu pria itulah yang akan menggantikan posisi papamu nanti untuk. Jadi nak, bersyukurlah jika kita masih memiliki ayah. Mungkin ayah kita kaku, tidak selembut ibu. Namun di balik itu, ia memiliki hati yang sangat lembut, sangat menyayangi kita, bahkan selalu berusaha membuat keluarganya bahagia. Selagi kita memiliki ayah, kasihi dan berusahalah untuk membahagiakannya. Karena kita ada sampai saat ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan melalui ayah dan tentunya juga melalui ibu kita. Ingatlah Amsal 6 ayat 20 sampai 21 tadi. Yang mengatakan peliharalah didikan ayam. Dan di Amsal 15, anak yang bijak dapat mengembirakan hati ayahnya. Jika ayahmu masih ada, segeralah telepon dan nyatakanlah kasihmu kepada dia. Dan jika kita telah menjadi orang tua, lakukanlah yang terbaik untuk anak-anak kita, agar apa yang kita lakukan menjadi cerminan mereka ketika mereka menjadi orang tua nanti. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ayah yang terbaik yang kau anugerahkan bagiku. Mampukan aku untuk membahagiakan dan membanggakannya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Saat kita membahagiakan orang tua, saat itulah kita bisa merasakan suasana surga ada di tengah keluarga kita. Selamat pagi, selamat weekend. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.